Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Pertarungan gubernur di Jakarta semakin menarik. Jokowi dan Presiden Prabowo sudah menyatakan mendukung Ridwan Kamil secara terang-terangan. Jokowi bahkan membuat sebuah video di mana dia berkata, "Saya Ridwan Kamil." Sementara Anies Baswedan sudah menyatakan mendukung Pramono Anung Rano Karno. Dukungan Anies ini juga nampaknya sudah bulat diterima oleh PDIP. Bahkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok sudah menerima kehadiran Anies ini. Dukungan Ahok sangat penting karena kita semua ingat bagaimana Ahok pada tahun 2016-2017 yang lalu ditumbangkan bahkan dipenjarakan oleh kelompok-kelompok pendukung Anies. Anies sendiri tidak pernah bicara apa-apa soal keminoritasan Ahok. Tapi ketika Anies terpilih dalam pidato pertamanya sebagai gubernur, ia bilang kemenangannya adalah kemenangan pribumi. Sangat rasis. Kini bahwa Ahok ternyata mendukung Anies menunjukkan Ahok merasa bahwa tak ada pilihan bagi dirinya selain mendukung Anies sebagai seorang petugas partai di PDIP. Dia bukan sedang mengkhianati keyakinan yang ia perjuangkan selama ini. Dia hanya sedang berperan sebagai petugas partai di bawah perintah Megawati. Ini semua menunjukkan pertarungan gubernur di Jakarta bukan cuma soal kecakapan memimpin atau ideologi. Rakyat Jakarta selayaknya bersyukur bahwa mereka punya dua calon gubernur yang punya kualitas sejajar. Ridwan Kamil adalah seorang mantan gubernur yang sukses membangun Jawa Barat. Pramono Anung memang belum pernah menjadi kepala daerah, tapi dia adalah orang yang dipercaya dalam pemerintahan Jokowi. Jadi ada dua calon gubernur yang sebetulnya bisa banyak diharapkan untuk memimpin Jakarta. Masalahnya bukan pada kualitas kedua pasangan yang bertarung. Masalah ada pada orang-orang di belakang kedua pasangan. Sudah banyak media menggambarkan pertarungan di Jakarta adalah pertarungan antara PDIP melawan Jokowi Prabowo. PDIP sudah banyak kehilangan dalam pemilihan presiden dan pileg tahun ini. Jagoan mereka, Ganjar Pranowo, berada di urutan buncit dalam pilpres. PDIP masih menjadi partai dengan suara terbanyak dalam pemilihan anggota DPR, tapi suaranya menurun signifikan. Di masa pembentukan kabinet, PDIP sebenarnya masih berharap untuk memperoleh rangkaian posisi menteri. Bahkan sempat terdengar Prabowo sudah menyiapkan 3 kursi menteri untuk PDIP. Tapi semua itu gagal karena para pimpinan PDIP nampaknya terlalu sombong untuk menghadap presiden. Mereka akhirnya tidak punya kursi sama sekali dalam kabinet. Banyak pimpinan PDIP percaya kekalahan mereka diakibatkan oleh ulah Jokowi. Karena itu, dalam diri PDIP nampaknya ada hasrat membara untuk merebut kursi-kursi kepemimpinan di daerah strategis sebagai pembalasan terhadap Jokowi. Untung, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan 2 keputusan yang menguntungkan PDIP dalam pemilihan gubernur kali ini. Keputusan MK pertama adalah soal direndahkannya batasan threshold jumlah suara partai yang berhak mengajukan nama calon gubernur. MK menyatakan tidak perlu lagi 20% suara partai untuk mengajukan nama calon kepala daerah. Dengan hanya 6,5% sampai 10% suara, calon kepala daerah sudah bisa dimajukan. Karena keputusan itulah, PDIP bisa mengajukan nama Pramono Anung di Jakarta tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Semula orang menyangka keputusan MK itu dikeluarkan untuk kepentingan majunya Anies di Jakarta. Ternyata tak ada satupun partai yang merasa Anies layak diajukan di Jakarta. Baru sekarang kita sadar, keputusan MK ini dikeluarkan untuk kepentingan PDIP mengajukan nama Pramono. MK juga menganulir keputusan MA tentang usia calon yang hendak maju dalam pemilihan kepala daerah. MK menetapkan usia calon kepala daerah harus sudah mencapai 30 tahun saat diajukan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Singkat kata, dengan 2 keputusan MK itu, PDIP bisa memajukan nama Pramono sebagai calon gubernur Jakarta, PDIP memajukan nama Andika sebagai calon gubernur Jawa Tengah, dan Kaisang Pangarep tidak bisa maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah. Soal Kaisang ini juga penting karena kalau Anda ingat berbagai survei ketika itu menunjukkan suara dukungan terhadap Kaisang relatif tinggi. Bahkan bisa dibilang kalau pasangan yang maju adalah Lutfi dan Kaisang di Jawa Tengah, mereka akan relatif mudah memenangkan pertarungan.
Tapi dengan keputusan MK itu, Kaisang tidak bisa maju, PDIP bisa memajukan nama Andika. Dan sekarang Andika pun berpotensi kuat memenangkan pertarungan. Sekarang kembali ke Jakarta. Pertarungan yang terjadi adalah RK dan Pramono. Semula banyak pihak menyangka RK pasti menang karena dia kan memang maju dengan dukungan Koalisi Indonesia Maju. Tapi kondisi secara perlahan berubah. Secara mengejutkan, survei-survei yang bisa dipercaya menunjukkan suara Pramono melampaui suara RK secara signifikan. Dalam survei terakhir SMRC yang dipublikasikan, selisih suara mereka sudah mencapai 7%. Pramono 46%, lawan RK 39%. Ini jelas mengkhawatirkan kubu RK. Saya sendiri sudah membuat video beberapa pekan yang lalu mengingatkan kemungkinan kalahnya RK. Sementara tim Pramono terlihat menggelora di mana-mana, tim RK justru kelihatan seperti malu-malu kucing. Beredar kabar bahwa dana kampanye Pramono mencapai 7 triliun rupiah. Sementara dana kampanye RK hanya berkisar ratusan miliar rupiah. Jumlah alat peraga kampanye Pramono jumlahnya berlipat-lipat dari RK. Kehadiran pendukung Pramono di media sosial jauh lebih aktif. Apalagi kemudian muncul blunder calon wakil gubernur RK Suswono yang menyamakan Nabi Muhammad dengan pemuda penganggur yang seharusnya dinikahi janda kaya. Saya sudah mengingatkan, kalau tidak ada langkah-langkah darurat diambil, RK sudah hampir pasti kalah. Kesadaran semacam itulah yang mungkin membuat Jokowi nampaknya akhirnya merasa harus turun tangan. Dia memilih untuk secara eksplisit menyatakan dukungannya terhadap RK. Presiden Prabowo sudah lebih awal menyatakan mendukung RK, tapi tidak dengan cara yang sepenuhnya mengkampanyekan RK. Kini sang presiden dan mantan presiden sudah tegas. Mereka mendukung RK dan berharap rakyat Jakarta melakukan hal serupa. Saya percaya Jokowi dan Prabowo tidaklah menolak Pramono. Di masa pemerintahan Jokowi, Pramono dikenal sebagai menteri yang bisa dipercaya. Tapi masalahnya, kita tidak bisa melihat Pramono dan Rano Karno sebagai dua tokoh yang berdiri independen. Mereka adalah dua petugas partai PDIP yang akan menjalankan perintah Megawati. Dan itulah yang saya rasa membuat Jokowi dan Prabowo tidak bisa membiarkan Jakarta lepas ke tangan Pramono dan Jawa Tengah lepas ke tangan Andika. Apalagi sekarang Anies hadir sebagai pendukung Pramono. Anies adalah mantan gubernur yang memiliki dukungan kuat terutama di kalangan kelompok-kelompok Islam konservatif. Mereka akan jadi faktor penting dalam memperkuat suara Pramono. Dan kalau Anies menjadi salah satu faktor pengangkat suara Pramono, bukan tidak mungkin kubu Anies akan turut berperan menentukan dalam pemerintahan Jakarta nanti. Salah satu tangan kanan Anies, Kees Khalifah misalnya, saat ini sudah terbiasa hadir di berbagai kampanye Pramono. Bagi saya kekuatan Anies sama sekali tak bisa dibandingkan misalnya dengan FPI yang saat ini tiba-tiba saja menyatakan dukungan pada RK. FPI saat ini sudah menjadi sekedar boneka yang tak bertaji. Mereka misalnya menggelar acara reuni 411 di awal November, tapi pesertanya cuma ratusan orang. Mereka mendekat ke RK karena mereka masih berharap mendapat kaitan kekuasaan. Jadi sekarang konstelasinya sudah semakin tegas. Saya sebagaimana partai di mana saya berada, PSI, jelas mendukung Ridwan Kamil. Saya percaya kelompok-kelompok yang memperjuangkan keberagaman, toleransi, dan pluralisme juga akan mendukung Ridwan Kamil. Track record RK dalam soal perjuangan keberagaman dan perjuangan pemberdayaan perempuan tak bisa dilupakan. Apalagi seperti saya katakan di awal, Jokowi dan Presiden Prabowo jelas mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Sementara Anies Baswedan mendukung Pramono dan Rano Karno. Rakyat juga yang nanti akan menentukan siapa yang akan memimpin Jakarta. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.